Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, untuk kesempatan kali ini, mata pelajaran ilmu gizi kita akan membahas mengenai menyusun menu seimbang bagi bayi dan balita. Seperti dijelaskan sebelumnya, pada menu bayi dan balita bagian 1, untuk bayi, setelah bayi berumur 6 bulan, perlu ditambahkan makanan pendamping sebanyak 40-30% untuk memenuhi kebutuhan makanan dari ASI. Artinya, ASI tetap diberikan kepada bayi, namun ditambahkan makanan sebagai pendamping sebanyak 30-40% dari konsumsi pada biasanya. Nah, MPASI atau makanan pendamping ASI yang memenuhi syarat itu seperti apa sih kira-kira? Ini yang pertama adalah kaya energi, protein, dan mikronutrien, terutama zat besi, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan folat. Lalu bersih dan aman, artinya tidak ada patogen, bakteri, penyebab penyakit, atau organisme yang berbahaya. Tidak adanya bahan kimia yang berbahaya atau toksin, artinya tidak ada bahan yang bersifat racun. Lalu tidak ada potongan tulang atau bagian apapun yang bukan makanan untuk menghindari anak tersedak. Dan juga tidak terlalu panas saat disajikan. Serta untuk rasa, bagi bayi ini dianjurkan tidak terlalu asin ataupun pedas, apalagi ya. Lalu yang ketiga, mudah dimakan oleh anak dan juga disukai. Lalu bahan makanan tersebut tersedia di daerah di mana keluarga tinggal dan harganya terjangkau. Yang terakhir itu mudah disiapkan. Lalu berikut ini merupakan pola makan berdasarkan umur bayi dan balita. Dilihat untuk umur bayi kurang dari 6 bulan, itu full berasal dari ASI makannya. Kemudian dimulai dari 6, setelah 6 bulan, artinya 6 sampai 7 bulan, itu makanannya bersumber dari ASI ataupun susu formula dan bubur susu. ASI dan MPASI bisa juga buah dalam bentuk lumat, artinya lembut, bubur susu buatan sendiri, atau biskuit yang sudah siap saji. Nah, tekstur yang disajikan ini benar-benar halus, masih cair dan halus. Diberikan untuk 2-3 kali makan dalam sehari. Nah, ukuran makanannya masih sedikit, sekitar 6-7 sendok makan ini dalam sehari ya. Kemudian untuk 8-9 bulan, tim saring, artinya bubur tim saring, masih diberikan ASI, kemudian diberikan buburnya. Nah, porsinya meningkat 8-9 sendok makan. Kemudian mulai dikenalkan makanan selingan sebagai snack atau makanan ringannya. Makanan teksturnya pun naik, tingkatannya sedikit lebih kental. Lalu untuk umur 10-12 bulan, di sini bubur tim kasar, artinya tingkat teksturnya itu meningkat dibanding yang sebelumnya. Makanan lembeknya sesuai dengan frekuensi, sesuai dengan usia. Perkenalkan, di sini mulai memperkenalkan aneka ragam bahan makanan. Jumlah makanan juga sama disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Lalu pada usia 1-5 tahun, di sini balita sudah bisa diperkenalkan makanan keluarga. Artinya menunya sudah bisa disamakan dengan anggota keluarga lainnya di rumah. Yang perlu diperhatikan adalah tekstur diperkenalkan di awal, tentunya dari mulai yang lunak. Kemudian rasanya juga tidak memberikan rasa yang terlalu tajam. Jadi masih perlu diperhatikan hal-hal seperti itu, namun untuk menunya secara umum sudah bisa mengikuti menu anggota keluarga lainnya. Seperti itu. Kemudian berikut ini contoh bahan makanan untuk bayi dan balita. Di sini ada untuk kelompok serealia, dimisalkan bisa untuk 1 potong roti, setengah cangkir nasi atau pasta, setengah
Gelas sereal ini disajikan 6 kali sehari, tidak harus 6 kali disarankannya. Artinya untuk 3 kali makan utama dan 2 selingan. Setengah gelas ini kira-kira beratnya 50 gram untuk 1 kali makan. Lalu ada setengah gelas sayuran potong atau 1 gelas sayuran daun disajikan 3 kali sehari, maksudnya ini ya. 3 kali sehari pada waktu makan utama, pagi, siang, dan makan malam atau makan bisa diberikan pada saat sore hari. Lalu 1 jenis buah bisa disajikan dalam bentuk 3/4 gelas jus buah murni tanpa tambahan gula, atau setengah gelas buah kaleng, atau 1/4 gelas buah kering. Buah kering di sini contohnya bisa menggunakan kurma, bukan buah yang diawetkan menjadi manisan ya. Disajikan 2 kali sehari sebagai makanan ringan atau makanan selingan, snack, di antara waktu makan utama. Selanjutnya ada untuk susu, yogurt, atau keju, ini bisa disajikan 2 kali sehari di waktu selingan ataupun bebas bisa disajikan setelah makan utama kalau masih bisa menerima. Lalu untuk sumber proteinnya 2-3 ons daging, teksturnya dibuat lunak, daging sapi atau daging ayam, ikan dalam kondisi sudah matang untuk bayi dan balita. Kemudian untuk kandungan lemak dalam makanan tidak melebihi 30% dari kecukupan gizi 1 hari. Disarankan untuk menjauhi sumber lemak jenuh dan memperbanyak konsumsi sumber lemak tak jenuh. Kemudian kriteria menu untuk bayi dan balita. Yang pertama, ukuran porsi sesuai dengan daya terima makan bayi dan balita. Tidak terlalu banyak juga, tidak juga kurang. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan atau daya terimanya. Lalu kombinasi warna makanan menarik ini untuk tujuannya mempermudah bayi dan balita untuk mau mengkonsumsi makanan yang telah disiapkan. Lalu rasa makanan sesuai dengan selera bayi dan balita. Tadi sebelumnya ada ketentuan untuk tidak terlalu asin, namun juga tetap namanya makanan pasti harus ada rasanya ya, harus bayi dan balita harus merasa enak ketika waktunya makan, bukannya malah merasa tertekan ketika datangnya waktu makan. Lalu tekstur makanan cukup lunak untuk dikonsumsi bayi dan balita disesuaikan dengan tahapan umur yang tadi sudah dibahas. Lalu bahan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan gizi tentunya memperhatikan keamanan, kebersihan bahan-bahan makanan yang akan digunakan. Sekian untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.